Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sugiarto sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Colomadu ini. Nanti saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut itu merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pada saat ini saya sudah sampai pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yang mana di dalam demonstrasi kontekstual tersebut saya diberikan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Langsung saja Pak G. Yang pertama, selama ini Pak Sugiarto menjadi kepala sekolah ini pasti sering dihadapkan dengan beberapa kasus atau masalah harus ditentukan yang mana benar dan benar atau benar atau salah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang mana yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika itu kan berbasis masalah yang kelompok benar vs kelompok benar. Betul, ya. Tapi kalau bujukan moral itu berbasis kelompok benar dan kelompok salah. Nah, betul, untuk mengidentifikasi itu ya paling tidak kita harus mengetahui dulu duduk permasalahannya apa, kita identifikasi siapa saja yang terlibat, baru kita cari data-data pendukungnya. Ya, berarti memang begitu. Berarti sudah ada prosedurnya ya Pak ya, jadi tidak langsung mengambil keputusan. Kita lihat dulu ya, jadi seperti tadi permasalahannya apa, kita identifikasi siapa saja yang terlibat, nah baru kita cari data-data pendukungnya. Ya, pertanyaan yang berikutnya Pak Sugiarto, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan mungkin yang sama-sama benar Pak? Itu nanti kategori dalam dilema etika. Ya. Jadi kasusnya kalau dilema etika itu jelas ada dua pertentangan ya, dari dua kelompok yang menurut pendapat saya itu sama-sama benar. Sama-sama benar sebenarnya ya, Pak. Langkah yang kita ambil seperti tadi kita identifikasi dulu masalah itu, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian kita cari bukti, baru kita ujikan. Kita ujikan mana yang benar, apakah itu benar semua atau salah satunya salah. Kalau itu sudah jelas benar-benar semua, kemudian kita adakan perundingan, baru kita ambil keputusan. Setelah kita ambil keputusan, kita uji lagi keputusan itu apakah sudah tepat atau belum. Oh iya, berarti memang tahapannya tidak bisa instan ya Pak ya. Boleh minta salah satu contoh konkret saja Pak? Maksudnya ada nggak? Ada contoh konkret? Misalnya begini, kasus di SMA kita kan pernah terjadi ya. Begitu saya datang di SMA Negeri Colomadu, kalau tidak salah itu situasinya kumuh. Ya. Oh iya. Lingkungan kumuh karena sampah banyak sekali, karena pohonnya besar-besar. Nah, kemudian kami ambil langkah, beberapa waka kita kumpulkan, kemudian ambil langkah ditebangi, kita rampingkan itu. Oh iya. Nah, ternyata menimbulkan kelompok yang lain panas. Bagi guru yang aja panas. Ini baru kita selesaikan, dan ternyata masalah itu tidak hanya berhenti di sekolah, bahkan sampai ke pengawas sekolah tahu. Nah, akhirnya kita selesaikan, kita dekati permasalahannya adalah masalah sampah dan masalah kerimbunan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian kita identifikasi masalah itu, siapa yang terlibat kita dudukkan bersama, kemudian kita pahamkan bersama, kemudian kita cari solusi yang terbaik bagaimana, kita minta pendapat orang lain juga, jadi tidak hanya dua orang yang berkonflik tadi, kita minta pendapat lain bagaimana,
kita regulasinya bagaimana, setelah itu baru kita ambil keputusan ya. Ya. Memang ternyata sekolah kita kan butuh bersih juga, Ya. butuh rapi juga dan tidak rimbun. Kalau masalah panas kan bisa kita selesaikan, yaitu sudah ditanami lagi di substitusi. Ya. Jadi dalam waktu berapa tahun kan akhirnya kembali lagi. Toh tidak dipangkas semuanya, dihapuskan semuanya, tapi hanya dirampingkan yang mengganggu kegiatan-kegiatan KPM, jadi kotor situasi kumuh seperti Oh itu. iya ya. Jadi contoh konkretnya itu adalah yang pertama Sama-sama benar. sama-sama benar satunya ya, itu ya pengen yang satunya karena mempertahankan lingkungan. mempertahankan lingkungan, yang Sejuk. satunya sampahnya harus bersih. Bersih. Harus bersih, lingkungan Ini harus kan bersih dari sampah ya, Pak. Sama-sama benar. Betul, oh ya. Itu tadi contoh konkretnya dan langkah-langkah atau prosedurnya juga sudah disampaikan tadi dari Pak Sugiarto. Yang pertama memang harus berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi dengan tidak cuma satu dua pihak, tetapi juga melibatkan berbagai macam pihak. Bahkan saran dari orang luar pun. Iya, komite juga berarti ya Pak ya. Oke, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu, yang istilahnya itu efektif itu yang berarti cepat selesainya, intinya seperti itu. Ya, pertama kita melihat bahwa masalah itu ada dasarnya enggak gitu. Iya. Atau sesuai dengan peraturan enggak gitu. Jadi kita tidak hanya mengedepankan kelompok besar sama kecil, ya, atau kelompok belas kasihan, tidak, tetapi kita menambahkan peraturan yang ada, regulasi yang ada. ya. Kalau memang itu regulasinya ada, ya kita berjalan sesuai dengan regulasi gitu. Oh iya. Jadi iya. ini nanti akan mudah diterima. Betul. Semua pihak, karena regulasinya begitu. Tapi kalau kita hanya berpedoman belas kasihan, lah mungkin ada ya yang berundel. Berarti atau memang kelompok besar, kelompok kecil ada yang berarti berundel. acuan utama memang regulasi atau aturan yang ada. Ya, kita sepakati bersama. Ya. Itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Pak? Misalnya kan dalam menyelesaikan kasus seperti yang ini tadi, dilema etika itu, hal yang paling dasar menjadi tantangan, yang sering pasti menjadi tantangan itu apa saja Pak? Nah, kalau tantangan ini pasti berkaitan dengan biaya. Oh iya. Sebab sekolah kita kan dananya adalah dari hanya dana BOS dan PUP itu saja terbatas. Nah, rekeningnya sudah tertunjuk di situ lah. Misalnya kalau kita kembali kasus contoh ya. Misalnya kemarin ada kegiatan pramuka, itu kan wajib ya. Oh iya, menurut aturan regulasi kan harus dilaksanakan. Iya. Sebagian pembina menginginkan di luar. Sebagian kita laksanakan di dalam. Ya. Sebagian pembina di dalam. Ya. Nah itu semuanya kan benar ini. Iya, semuanya benar. Betul. Itu harus dilaksanakan. Betul Pak. Ya. Nah untuk itu kita, kalau masalah dana ada mungkin ya kita bisa keluar. Tapi kalau masalah dana tidak ada, mau tidak mau tidak mencukupi, ya harus kita laksanakan di dalam. Tetapi kalau kita ambil keputusan ternyata ini di luar, ini di dalam, beda pendapat, nanti pasti tidak ketemu. Tidak bisa sinkron. Nah untuk itu kita punya alternatif yang lain. Bagaimana kalau penilaian itu tidak dilaksanakan dengan model kemah blok, kita lakukan dengan penilaian yang lain, model yang lain, sehingga semuanya tidak jadi tidak masalah, tetapi hasil akhir. Nah ini kita akan berpikir hasil akhir, penilaian itu tetap dilaksanakan dan itu didukung kedua belah pihak yang berseberangan. Ya. Nah, berarti memang tantangan yang utama adalah biaya ya Pak ya? Biaya, masalah biaya itu menghapus semuanya, jadi keinginan jadi tumbang semua gitu, karena biaya tidak ada dan kita tidak boleh narik sedikit pun karena kita adalah tegak lurus ke atas, yaitu zero pungutan. Ya. Andaikan kita boleh narik, selesai nggak masalah. Selesai, benar ya Pak ya. Oke, itu tadi Pak ya. Jadi ada kalau hal yang efektif kita mengacu dengan aturan, hal yang tantangan utama memang di sekolah kita karena memang diwajibkan zero pungutan, berarti memang tantangan utamanya utama di situ. Di situ ya Pak. Biaya, kalau sudah sampai biaya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya Pak. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, dalam menangani sebuah
kasus dilema etika ini, Pak. Adakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, misalnya ada sebuah kasus jenengan langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau ada jadwal-jadwal prosedur-prosedur tertentu untuk kalau di sekolah kita memang kasus tidak begitu banyak, jadi kita sementara tidak menjadwalkan untuk itu, tetapi kita berusaha siap ya. Jadi setiap ada masalah segera kita selesaikan ya. Jadi tidak perlu mengulur-ulur waktu, misalnya anak yang sering datang terlambat, nah sini ini kesiswaannya kedisiplinannya kurang, ini sementara masukkan segera kita selesaikan ya, kita koordinasi tetap harus koordinasi terus langsung kita ambil keputusan kesimpulan supaya masalah itu tidak mencuat gitu. Betul. Dan anak segera kembali untuk mentaati peraturan tata tertib yang ada. Nih. Jadi tidak ada jadwal khusus sekian harus kita berbasis masalah ada segera kita selesaikan. Yang pasti tidak tadi perlu nunda-nunda. Sudah prosedurnya sudah disampaikan dari awal tadi, Pak. Memang harus tetap ada kolaborasi, Pak. Kerjasama kita bersama. Oke, lanjut, Pak. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Sugiarto dalam mengambil keputusan yang berbasis atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Faktor-faktor pendukung atau seseorang lah. Yang jelas memang kita memiliki top manajemen. Top manajemen. Nah, top manajemen itu terdiri wakil kepala sekolah, baik bidang humas, bidang kesiswaan, bidang sarpras, bidang kurikulum, kemudian juga kasubag tata usaha. Nah, kemudian di samping itu ada beberapa memang guru senior yang sering kita mintai pendapat sarannya gitu. Di samping itu ya bekerja sama juga dengan pengawas yang setiap kali hadir ke sini ya untuk memberikan pembinaan ke sekolah. Jadi saya tidak bekerja sendiri tapi juga didukung oleh teman-teman yang lain. Sehingga apa yang menjadi keputusan insya Allah nanti akan didukung oleh teman-teman semua, karena ini merupakan masukan juga. Jadi bukan egois saya sendiri, tapi memang kita berembuk dulu. Andaikan kita terapkan begini bagaimana, kita ujikan, kalau itu memang bisa dijalankan menurut pengujian kita, menurut tesis kita, ya udah kita lakukan. Dan berarti nanti saya kira akan tidak ada masalah lagi. Baik, Pak. Berarti memang faktor-faktor pendukung itu adalah teman sejawat atau tadi, Pak, top manajemen. Kita berkolaborasi tadi. Kita berkolaborasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tapi bukan otoritas saya. Sebetulnya saya diberi hak untuk tapi saya tidak menggunakan. Tetap kita akan berembuk bersama-sama demi jalannya karena memang kondisi sekolah saat ini kan baru demikian. Baru demikian. Adanya baru demikian. Baik, Bapak, saya sudah bisa menangkap dari hal-hal prosedur yang Bapak jalankan dalam setiap menangani kasus-kasus seperti dilema etika atau rujukan moral. Rujukan moral. Pertanyaan yang terakhir, Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus seperti dilema etika seperti itu, Pak? Yang perlu kita sikapi kita tidak perlu otoriter. Kita harus mendengar pendapat orang lain. Kita jangan merasa paling benar. Alangkah baiknya memang kita bicarakan bersama. Kolaborasi. Tetap 3 prinsip tadi. Yang pertama adalah regulasi yang jadi patokan utama. Kemudian ada faktor orang individu dengan besar, kelompok kecil. Ini juga kita perhatikan. Kemudian yang ketiga rasa belas kasihan juga perhatikan. Ketiga ini kalau kita integrasikan, mungkin nanti akan mudah diterima. Mudah untuk diterima. Keputusannya pasti karena bisa dasar diterima semua pihak. Mengingat belas kasihan, mengingat kelompok besar dan kecil, akhirnya semua sudah terserap gitu. Jadi kita jangan otoriter lah istilahnya. Kita harus mau menerima saran dan pendapat orang lain secara terbuka. Saya kira itu. Pak Sugiarto, terima kasih sekali atas ilmu yang
sampaikan dengan kepada saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan pasti sangat bermanfaat buat saya pribadi untuk nanti saya juga bisa mempraktekkan. Selama ini memang untuk kasus-kasus saya misalnya itu saya juga masih bingung, Pak. Jadi makanya ini dengan saya bisa menimba ilmu dari Pak Kepala ini mudah-mudahan bisa membantu saya untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak, waktunya cukup, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Darmawan. Selamat sore Mas Pedot. Ya. Terima kasih sekali Pak Darmawan sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa dapat saya ajak berdiskusi, untuk bisa saya menimba ilmu terkait pengalaman Pak Darmawan sebagai kepala sekolah. Pada saat ini Bapak izinkan saya nanti memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, yang mana itu merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pada saat ini saya sudah sampai di modul 3.1 di demonstrasi kontekstual, yang mana tugasnya adalah melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah atau kepala sekolah terkait pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Langsung saja Pak Darmawan, monggo. Pasti Pak Darmawan sebagai kepala sekolah pengalaman dalam mengambil keputusan, entah itu keputusan yang sulit, keputusan yang mudah, pasti kan sudah berulang kali atau sudah sering. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Pak Darmawan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Mas Pedot. Jadi untuk selamat yang pertama sudah bisa masuk di calon penggerak calon penggerak. Ini merupakan satu prestasi tersendiri disampaikan dengan kawan-kawan. Berkaitan dengan adanya dilema etika serta bujukan moral, sepanjang yang saya ketahui bahwasannya masalah-masalah tersebut, kalau dilema etika ini benar-benar kasus dihadapkan pada jawaban yang sama-sama benar. Sama-sama benar, sedangkan untuk bujukan moral kita menentukan bahwasannya suatu kasus itu sudah dinyatakan benar dan suatu kasus itu dinyatakan salah. Jadi identifikasi kami untuk membedakan keduanya seperti itu, Mas. Jadi memang itu malah yang lebih susah, malah yang dilema etika ya Pak? Karena sama-sama. Memang kadang kita dihadapkan pada situasi yang sama-sama benar, sementara kita harus mempertimbangkan, harus memilih salah satu, tapi sama-sama benar gitu. Nah, lanjut. Ketika Bapak dihadapkan dengan dilema etika yang harus memilih sama-sama benar itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya pada saat di sekolah, terutama kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan ada kepentingan yang sama-sama benar. Terima kasih. Pada prinsipnya untuk mengambil keputusan mana yang langkah yang diambil, salah satu dari dua atau tiga barangkali yang merupakan keputusan yang benar, itu kami harus memberikan pembatasan dulu pada masalah-masalah tertentu, di mana analisis risiko. Analisis risiko itu menjadi salah satu pertimbangan kami, sehingga nanti dalam memecahkan masalah itu risiko mana yang kira-kira lebih ringan untuk bisa dilaksanakan, sementara
kita kalau bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Pasti ada efek negatifnya walaupun kita mengambil satu langkah yang satu, sementara satu langkah yang lain juga pasti menimbulkan efek negatif juga. Hanya maka kita harus mempertimbangkan ya resikonya. Oh, ini lebih berat, ini lebih ringan. Ya, berarti memang harus dipertimbangkan dulu resiko yang akan terjadi jika salah satu diambil. Ya, ambil keputusan salah satunya. Mungkin boleh minta salah satu contoh konkret kasus yang ada di sekolahnya Pak Darmawan. Iya. Begini, kalau di sekolah kami terutama memang sekolah di mana letak geografisnya itu sangat sulit dijangkau oleh anak-anak, sehingga pasti banyak sekali siswa-siswi yang harusnya itu disiplin dalam melaksanakan kegiatan belajar, harus datang tepat waktu, harus kemudian membagi waktu dan lain sebagainya. Spesifiknya berarti disiplin dalam masuk sekolah. Dalam masuk sekolah. Disiplin dalam masuk sekolah. Sementara kalau kita dihadapkan dengan letak geografis yang seperti itu, padahal sekolah harusnya kan sudah membuat suatu jadwal tersendiri, sehingga siswa jam sekian sudah harus masuk dan sudah harus mengikuti kegiatan pembelajaran, misalkan seperti itu. Jadi contoh konkretnya adalah siswa yang sering terlambat. Salah satunya begitu. Untuk kasus yang Bapak ceritakan tadi Pak, langkah-langkah yang Bapak Darmawan lakukan itu selama ini seperti apa Pak untuk mencikapi kasus ini? Iya, memang benar. Pada prinsipnya kalau terlambat itu juga merupakan salah satu hal yang menghambat. Jadi itu sebenarnya merupakan kesalahan dari siswa ya kalau terlambat, karena siswa harus disiplin. Aturannya harus disiplin masuk jam sekian. Kemudian salah satu yang bisa kami lakukan itu adalah membuat suatu aturan dulu. Nanti setelah aturan itu kita diskusikan dengan stakeholder jadi artinya ada wali kelas, kemudian ada guru BP, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang siswaan dan saya sendiri, serta juga peran dari masyarakat yang perlu juga memberi input informasi tentang kondisi sekolah kita dan karakteristik latar belakang masalah anak yang ada di situ. Ya, barangkali memang itu memerlukan uji waktu yang tidak sebentar, artinya kita harus mengevaluasinya itu agak lumayan lama. Jadi langkah yang utama memang akan berkolaborasi ya, betul, dengan beberapa stakeholder. Betul, seperti itu, Mas Bro. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan di dalam kasus-kasus di sekolahnya Bapak? Yang efektif bagi kami adalah apabila terjadi kesepakatan dulu. Jadi memang seluruh aturan-aturan yang ada di sekolah ini perlu disosialisasikan. Disosialisasikan siswa sendiri, orang tua siswa, kemudian guru juga, semua warga sekolah, kemudian juga termasuk komite yang nantinya juga akan memberikan kontribusi tentunya untuk hal-hal di mana kita nanti akan membuat suatu aturan yang kita sepakati bersama, sehingga aturan yang kita sepakati bersama itu lebih bisa meringankan siswa untuk nantinya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara disiplin seperti itu. Jadi memang hal-hal yang bisa membuat dalam pengambilan keputusan itu efektif memang
selain apa namanya itu, selain berkolaborasi memang harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Ada sosialisasi dulu. Ya. Itu langkah-langkah kami Ya. salah satunya seperti itu. Kalau ini Pak, kalau hal-hal yang menyebabkan adanya tantangan tersendiri Pak Ya. dalam pengambilan keputusan ini, waduh saya ini hal ini malah menjadi tantangan buat pengambilan keputusan itu apa Pak kira-kira Pak? Bang, itu pasti ada Mas Bro. Ya. Dan intinya begini, kadang-kadang kita punya naluri ya sebagai orang tua. Betul. Jadi kita juga punya anak, Ya. dan kita harus memperlakukan anak ya itu sebagai seseorang yang harus kita perlakukan secara manusiawi. Betul. Ya, artinya walaupun mungkin suatu saat mereka melakukan kesalahan ataupun juga melakukan ketidakdisiplinan, tapi asal alasannya yang tepat, kadang dalam diri kita itu akan terjadi pertentangan batin, rasa kasihan. Kasihan. Sementara memang kondisinya memang seperti itu, tetapi di sisi lain hal itu memang melanggar peraturan sekolah. Ya, jadi ya kita juga harus, artinya apa ya, terjadi pertentangan perdebatan antara kondisi nyata dengan apa yang ada di dalam diri kita sebagai orang tua yang memiliki seperti itu. Jadi kami perbandingkan, kita selaku guru, selaku kepala sekolah, selaku stakeholder yang memberikan peraturan, namun secara naluri, secara insting istilahnya juga orang tua oh iya, bocah itu, anak itu kadang mau tidak mau dihadapkan pada situasi yang sulit, sehingga misalnya karena kondisinya memang benar-benar terdesak, ya akhirnya siswa itu mungkin datang terlambat, mungkin lupa bawa sesuatu, ya karena memang di rumah pun mereka juga memiliki tanggung jawab di rumah. Terutama kalau di daerah kami banyak anak-anak yang harus hidup agak setengah mandiri karena orang tuanya itu merantau dan lain sebagainya, sehingga mengerjakan pekerjaan rumah itu menjadi beban mereka, sementara dia sendiri harus punya tugas sebagai pelajar, sebagai murid. Jadi memang siswa yang di sekolahnya Bapak ini memang tidak 100% fokus ke sekolah ya Pak ya. Berbeda dengan anak yang di kota yang barangkali mereka sudah dilayani. Betul ya. Oke ya, itu berarti tantangan terbesar memang naluri ya Pak ya. Naluri sebagai seorang orang tua ya terutama ya Pak ya. Memang di sekolah memang aturannya sudah seperti ini, tetapi kalau kita tidak pure harus aturan yang dipandang, ada sisi rasa kemanusiaan juga yang dipertimbangkan gitu ya Pak. Itu salah satu jadi pertimbangan. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak. Apakah Pak Darmawan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Jadi ketika ada suatu kasus itu, apakah Pak Darmawan itu bisa langsung memutuskan atau harus ada jadwal untuk berembuk dulu atau gimana dulu gitu Pak? Ya, itu situasional ya Mas Bro. Dalam arti begini, kadang ketika kita mendapati siswa itu melakukan tindakan indisipliner ataupun melakukan kesalahan, sementara tidak ada guru yang istilahnya berada di situ, itu kami melakukan penjadwalan. Jadi secara berkala kami melakukan penjadwalan. Jadi setiap bulan itu kami selalu mengajak para guru untuk membuat istilahnya evaluasi kegiatan kalau ada siswa yang tidak tidak baik dalam perilaku maupun siswa yang melakukan pelanggaran. Tetapi jika memang keputusan itu harus diambil sekarang juga, ya kita tetap harus melakukan. Karena apa? Kalau kita tunda, barangkali itu nanti sudah lain suasananya, sehingga tidak bisa
menjadikan apa namanya pelurusan dari tindakan siswa itu seefektif. Menurut saya jadi seperti memang itu. juga tergantung kasusnya ya Pak. Tergantung kasusnya. Kasusnya apakah harus saat itu juga atau nggak bisa untuk di konsolidasi terlebih dahulu. Betul, iya betul gitu Pak. Ya, baik Bapak. Untuk ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Pak Darmawan dalam mengambil keputusan? Oh iya, iya. Ya, menurut saya kalau orang-orang tertentu yang menjadi pembantu-pembantu saya, misalnya wakasiswaan, kemudian guru BP, kemudian juga guru kelas, kemudian juga wali kelas, itu adalah orang-orang yang dapat saya pertimbangkan untuk bisa menangani hal tersebut. Jadi memang saya butuh banyak orang, termasuk juga mungkin kita melibatkan komite dan orang-orang lingkungan agar ditata agar siswa-siswi yang datang ke sekolah itu terkondisikan. Menurut saya seperti itu. Jadi memang faktornya adalah rekan sejawat atau betul, stakeholder ya Pak ya. Betul, warga sekolah yang ada di situ juga harus dilibatkan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Pak Darmawan. Dari semua yang sudah Pak Darmawan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Darmawan petik dari pengalaman Pak Darmawan pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pak Darmawan. Ternyata bahwasannya bahwa peraturan itu memang harus disepakati dulu, disepakati dulu oleh pihak tertentu, ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan, siapa saja yang berwenang untuk menangani siswa yang melanggar, ya, yaitu menjadikan kita berkomitmen dulu, kita mensosialisasikan dulu peraturan itu kepada siswa, pada orang tua, pada lingkungan, juga kepada komite yang selaku rekanan daripada sekolah, yang juga membantu sekolah untuk agar meminimalisir. Artinya kalau sudah disosialisasikan, semua sudah sepakat, semuanya sudah klop dalam artinya mentaati peraturan, ya itulah yang kami jadikan untuk pedoman dalam membuat suatu peraturan. Ya, barangkali ada lagi Mas mungkin. Ya, jadi memang ada tahapan-tahapan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Betul. Yang pertama memang keputusan itu harus peraturan itu harus disosialisasikan dulu dan harus sepakat, semuanya harus sudah menyetujui. Pak Darmawan, terima kasih banyak. Ini merupakan ilmu yang bisa saya dapatkan, yang sangat bermanfaat buat kedepannya. Itu hanya yang nun saya hanya sebatas yang saya miliki, hanya seperti itu. Barangkali nanti ada yang lebih komplit, atau kepala sekolah yang lebih senior daripada saya, dijadikan panduan. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dalam dalam kehidupan saya dan juga dalam tugas-tugas saya, dan sukses selalu buat Pak Darmawan. Terima kasih sekali lagi buat waktu yang telah disempatkan pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sebagai calon guru penggerak. Matur nuwun.